karena ada kelas IUP dan juga kelas reguler, maka nanti akan ada 2 PPT. PPT-nya ya, karena pada topik ini yang mengajar Prof. Kun, Prof. Ira, dan saya. Jadi nanti untuk materinya bisa diambil dari Google Drive yang dari Departemen Konser itu, yang punyanya materinya Departemen Konser ya, ditambah materi yang mungkin ada yang sedikit dikoreksi atau direvisi oleh pematerinya sehingga boleh di-share untuk semua angkatan ya. Oke. Kita akan belajar tentang direct dan indirect veneer ya. Sini saya akan mulai dulu dengan veneer ya. Apa sih sebenarnya mengapa sih kita belajar tentang veneer ini ya? Salah satu restorasi ya, yang belakangan ini menjadi salah satu restorasi pilihan bagi masyarakat secara umum ya, terutama kaitannya karena kebutuhan estetik itu salah satunya adalah veneer. Sebenarnya ada dua, ada bleaching dan ada veneer. Di antara dua terapi atau dua restorasi ini, kedua-duanya itu banyak diminati ya untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan estetik yang tinggi ya. Bleaching ya, whitening, dental whitening, bleaching ini juga merupakan salah satu perawatan ya. Saya kira kuliahnya sudah dapat ya, untuk mengubah warna gigi ya, di mana kalau di bleaching itu tidak ada struktur gigi yang diambil ya. Kita hanya mengaplikasikan bahan bleaching ya, komponennya utamanya adalah dari hidrogen peroksida dengan berbagai konsentrasi. Bisa dilakukan secara office bleaching maupun home bleaching ya. Dua-duanya memberikan efek atau dampak terjadinya proses ya, pemutihan pada gigi ya, karena ion-ion dari radikal hidroksil itu bereaksi dengan ion-ion pigmen warna yang ada di dalam gigi sehingga mengubah warna gigi yang tadinya mungkin gelap atau tidak beraturan warnanya menjadi lebih homogen dan menjadi lebih putih. Sementara veneer itu juga salah satu upaya restorasi untuk perbaikan estetik. Ya, di sini kita melakukan preparasi ya, pengambilan struktur gigi yang intinya pengambilannya itu hanya sebatas pada daerah enamel. Ya, seperti pada gambar ini kalian lihat ya. Jadi veneer ini diindikasikan untuk dilakukan perawatan di mana hanya melibatkan enamel. Jadi, semisal ada karies ya seperti kelas 5, kelas 4 ataupun kelas 3 ya, walaupun dia bukan kavitas yang dalam ya, bila sudah ada karies, maka sudah tidak bisa lagi diindikasikan sebagai perawatan veneer, baik itu direct maupun indirect. Ya, kadang ada kasus-kasus tertentu itu mungkin masih ada sedikit karies ya, ada kavitasi ya, karies ya, yang masih hanya melibatkan daerah enamel itu bisa divinir bisa sepanjang belum ada gejala klinis yang muncul ya. Tetapi bila sudah ada gejala klinis, sudah ada keluhan, sudah ada sensitivitas terhadap perubahan suhu ya, ataupun karena paparan dari eksternal, apakah itu karena dari makanan, dari minuman atau apa dan itu bereaksi, maka sudah tidak bisa lagi diberikan restorasi veneer. Itu yang mungkin harus kalian tahu. Jadi dia murni sebenarnya estetik, melakukan koreksi atau memperbaiki ya bagian labial ya dari permukaan gigi sebatas enamel saja. Ya. Jadi di sini katanya ya. Jadi veneer itu menggabungkan antara science and art. Ya, jadi ada estetik dan juga sains yang menyertai. Sainsnya itu apa? Sainsnya meliputi ketat loh veneer ini walaupun kelihatannya hanya sebatas enamel, tapi kita harus tahu berapa kedalaman preparasinya. Kedalaman preparasi di daerah servikal, di daerah medial dan juga insisal berbeda karena bagian dari gigi ini pada 3 segmen ini memiliki warna yang berbeda juga. Bagian yang paling tipis servikal, tetapi dia biasanya juga bagian yang paling gelap. Kemudian bagian medial dan juga bagian insisal yang memiliki translusensi. Ya, jadi kedalamannya berapa, kemudian teknik dilakukan preparasinya menggunakan bur ya tertentu ya, menggunakan memerlukan menentukan akhiran preparasinya juga tertentu ya. Jadi tidak sekedar dipreparasi sebatas enamel, tapi kita perlu melakukan ya, ada prosedur, ada tahap-tahap, dan ada ketentuan yang harus
dipahami dan dilakukan bila melakukan preparasi veneer. Ya. Ya, veneer adalah lapisan tipis di bagian labial daripada gigi. Ya, veneer itu efektif ya, merupakan solusi yang efektif untuk defek dan discoloration dari gigi anterior. Ya, material veneer kita bisa menggunakan composite dan juga porselen. Dan prosesnya bisa dilakukan secara direct maupun indirect ya. Pada gambar ini kalian bisa lihat ya, bagaimana terjadi perubahan warna yang cukup signifikan. Jadi giginya warnanya, bentuknya itu juga tidak merata ya. Jadi warnanya bercampur, ada yang putih, ada yang kecoklatan, ada kekuningan ya. White spot lesion itu merupakan salah satu indikasi dilakukan veneer ya. Walaupun white spot lesion ini adalah salah satu tanda atau awal terjadinya karies, ini masih dalam batas bisa dilakukan restorasi dengan veneer ya. Karena biasanya white spot lesion ini hanya kedalamannya hanya sekitar 0,0 sekian. Jadi tidak melibatkan enamel yang lebih dalam sehingga white spot lesion merupakan salah satu indikasi perlu dilakukannya perawatan labial veneer ini ya, bisa kalian lihat di sini. Jadi ada yang bentuknya berwarna-warni dan veneer ini bisa dilakukan baik pada gigi yang vital maupun non vital ya. Jadi bukan berarti kalau gigi non vital itu tidak boleh dilakukan veneer, boleh sepanjang masih memiliki ya enamel yang cukup tebal ya. Sisa struktur giginya di bagian enamel itu cukup tebal karena mungkin ya pasca perawatan saluran akar non vital setelah itu dilakukan veneer boleh ya. Tetap saja boleh, asalkan didapatkan ketebalan enamel yang cukup. Ya, karena apa? Karena perlekatan utama dari restorasi veneer ini adalah di enamel. Oleh karena itu, preparasinya sebatas enamel, perlekatan utamanya adalah di enamel. Cuman yang harus kita perhatikan ketika gigi tersebut adalah non vital, kita tahu ya, dengan berjalannya waktu, ya gigi yang non vital itu secara natural ya, fisiologis dia akan mengalami perubahan warna. Dia akan berubah warnanya menjadi lebih gelap. Ya, beda dengan gigi vital ya. Kalau gigi yang sudah sudah non vital ya, baik dia sudah dilakukan perawatan saluran akar maupun belum, itu biasanya cenderung untuk berubah warna. Nah, perubahan warna yang cukup signifikan ini yang dikhawatirkan kalau misalkan dilakukan restorasi veneer pada gigi yang sudah non vital, maka perubahan warna yang fisiologis ini terjadi itu juga akan bisa terjadi sehingga akan menyebabkan veneernya juga menjadi berubah warna. Apalagi veneer hanya sebatas enamel tipis sekali ya. Jadi itu akan mungkin mudah saja untuk bisa terjadi yang namanya perubahan warna akibat adanya secara fisiologis oleh karena gigi yang non vital. Belum lagi bahan-bahan untuk ya perawatan saluran akar ya, apakah itu bahan pengisi ataukah sealernya ya. Bahkan ada juga bahan yang sealer atau bahan lainnya, medikamen lainnya ya seperti MTA itu ya mengandung zat atau komponen ion yang bisa menyebabkan perubahan warna. Jadi tidak hanya gigi yang fisiologis saja dia berubah warna, tetapi bahan pengisi saluran akar atau bahan-bahan yang dipakai untuk perawatan saluran akar itu dapat menyebabkan perubahan warna juga. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Jadi mungkin itu menjadi pertimbangan kenapa veneer itu tidak dilakukan pada gigi yang non vital, walaupun sebenarnya bukan kontraindikasi untuk dilakukan veneer pada gigi yang non vital. Ya. Kita kalau bicara tentang veneer ya, kita bicara tentang porselen veneer ya. Veneer porselen itu artinya veneer yang dilakukan atau yang direstorasi, yang dibuat ya secara indirect ya. Porselen veneer ya, veneer ini utamanya digunakan untuk ya defect-defect pada enamel, small defect, anterior incisal corner defect, large superficial defect, and wedge shape defect of dental neck ya. Stain and discolored teeth including tetracycline ya, gigi yang berubah warna oleh karena tetracycline ya, perubahan gigi oleh karena fluorosis dan juga perubahan karena gigi yang non vital ya. Kemudian bisa juga veneer ini dipakai untuk ya gigi yang secara morfologi dia abnormal ya, seperti karena adanya malformasi maupun karena adanya mikrodonsia ya, dan juga irregular tooth alignment seperti distorted teeth and widened diastem ya. Ini contohnya ya. Jadi indikasi veneer. Kenapa kok porselen veneer? Bagaimana dengan yang veneer direct? Apakah tidak bisa dilakukan? Sebenarnya antara veneer direct maupun indirect indikasinya ya maupun kontraindikasinya kurang lebih sama. Yang membedakan itu hanyalah luasnya
ya, kerusakan yang terjadi pada area gigi tersebut sehingga dia ditentukan menggunakan veneer direct atau indirect. Kalau indirect porselen ya dikerjakan di lab menggunakan bahan keramik ya. Sementara kalau direct itu menggunakan komposit seperti dilakukan pada prosedur penumpatan dengan menggunakan komposit layer by layer. Ya, jadi itu sama. Jadi indikasi untuk veneer di sini bisa dilakukan satu ya. Misalkan di sini terjadi fraktur ya pada daerah corner ya atau sudut dari gigi ataupun fraktur yang sifatnya masih melibatkan sebatas enamel itu masih bisa dilakukan. Kemudian untuk penutupan diastem bisa dilihat di sini ya. Di sini giginya terlihat sedikit mengalami perubahan lokasi atau rotasi, kemudian terjadi atau tampak adanya diastema di antara kedua gigi ini. Ini bisa dilakukan restorasi dengan menggunakan veneer. Kemudian gigi yang seperti ini, ya, fake shape atau gigi yang bentuknya abnormal, ya, atau mikrodonsia, itu bisa dilakukan pembuatan veneer. Cuman kita mesti lihat lagi ya, untuk pembuatan veneer pada gigi yang mikrodonsia ini case selection. Diperhatikan lagi, dengan ukuran gigi yang kecil seperti ini, kita harus pertimbangkan, ya bahan veneer yang akan diaplikasikan itu, bagaimana dia bisa, apakah dia bisa direkatkan atau ya dilakukan perekatan dengan sistem adhesif yang baik apabila ya bagian dari gigi ini sendiri itu aja tidak cukup luas untuk bisa menerima atau menampung atau tempat untuk restorasi veneernya. Ini kan cukup kecil ya. Sementara kalau dilakukan pembuatan veneer kurang lebih 1 mili, ketika 1 mili diaplikasikan pada area pada gigi ini, apakah area ini bisa tercover atau mengcover ya area gigi yang mikrodonsia ini? Itu yang perlu diperhatikan juga ya. Terus kemudian gigi yang mengalami perubahan warna oleh karena tetrasiklin ya. Tetrasiklin itu berarti ya terjadi perubahan warna pada gigi ya secara intrinsik ya. Secara intrinsik ini salah satunya tetrasiklin bisa dilakukan pembuatan veneer untuk perbaikan estetiknya, tetapi kadang-kadang tidak sepenuhnya ya perbaikan veneer ini bisa dilakukan dengan menggunakan perbaikan estetik ini dengan veneer apabila intrinsik, apabila warnanya cukup signifikan ya kadang-kadang tidak cukup bisa mengcover. Ketika dipreparasi mungkin ketebalannya sudah hampir mendekati dentin sehingga mungkin ya ketika sudah mendekati dentin warnanya pun masih gelap, mungkin tidak bisa diaplikasikan restorasi veneer ini ya. Jadi ini klasifikasi dan indikasinya ya. Ini bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan veneer ya. Porcelain layer structure ya, ada feldspathic porcelain, ada monolithic casting, ada veneering porcelain and base ya. Jadi ini digunakan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk restorasi veneer porcelain atau restorasi veneer indirect. Sebentar ya, tunggu sebentar. Saya jelaskannya kok nggak enak kalau terbalik ini. Apakah slide-nya terlihat berganti? Terlihat, dokter. Berganti nggak? Berganti, dokter. Berganti ya? Suaranya dengar nggak saya? Saya soalnya suara kalian kok jauh kecil. Dengar ya? Jelas, dokter, Oke, suaranya. ya. Jadi, oke, restart. Kita mulai lagi ya. Tadi kita sudah bicara ya sedikit tentang veneer ya. Ini coverage area of veneer ya. Veneer itu dibagi bisa menjadi direct partial veneer dan direct serta indirect full veneer ya. Jadi apabila pada bagian labial ini mengalami defect ya, itu bisa dilakukan restorasi veneer. Apakah itu parsial sebagian ataukah full seluruh bagian? Yang dilakukan secara full perbaikannya dengan menggunakan veneer ini bisa dilakukan secara direct maupun indirect. Ya, jadi pembagiannya supaya jelas itu seperti ini. Jadi area coverage dari veneer itu bisa parsial, bisa full, partial veneer atau full veneer. Sementara yang full veneer itu bisa dilakukan secara direct, bisa dilakukan secara indirect. Kalau direct kita lakukan sendiri seperti menumpat seperti pada teknik penumpatan dengan komposit, sementara yang indirect kita lakukan restorasi
preparasi, kemudian cetak, kirim ke lab, kemudian disementasi, ya. Jadi ini perbedaan atau klasifikasi ya dari veneer, ya. Untuk direct veneer bahannya resin komposit. Keuntungannya mudah dibentuk karena komposit ya, bahan plastis, dan bisa dimanfaatkan sekali kunjungan, one visit treatment, ya. Untuk kekurangannya, ya kesulitannya atau kekurangannya, pembentukan pada saat preparasi itu perlu waktu. Ya, saya kira tidak hanya direct saja, indirect pun pada saat preparasi itu juga memerlukan waktu. Itu perlu skill dari operator untuk bisa menguasai ya preparasi dengan baik, preparasi sesuai dengan bentuk anatomi, ya, terus kemudian melakukan preparasi pada finish line atau pada tepi akhiran preparasinya, ya, itu penting. Ya, kemudian kekurangannya lagi warnanya tidak permanen. Kenapa tidak permanen? Kita tahu bahwa bahan untuk direct veneer ini adalah komposit, ya. Warnanya tidak permanen karena apa? Karena sebenarnya kalau dibandingkan dengan bahan restorasi lain, sebenarnya bahan restorasi komposit ini lebih stabil warnanya. Tetapi mengapa tidak dikatakan dia tidak permanen? Karena seringkali ketika mengaplikasikan ya direct veneer dengan teknik layering, ya, bila tidak melakukannya dengan proper, maka sering terjadi yang disebut sebagai micro leakage atau kebocoran. Jadi tepi terjadi kebocoran karena apa? Mungkin preparasinya kurang bisa memberikan atau kurang bisa dilakukan pada marginal ridge secara tepat sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran. Ketika terjadi kebocoran, maka restorasi resin komposit itu ya kemasukan sisa makanan ataukah cairan saliva ataukah cairan apapun intik dari pasien itu bisa menyebabkan perubahan warna yang diawali atau dimulai dari tepi ya dari restorasi sehingga warnanya bisa tidak stabil. Selain itu komposit itu sendiri dengan berjalannya waktu dia juga akan mengalami perubahan. Beda dengan porselen. Kalau porselen itu jauh lebih stabil. Jadi porselen kayak piring ini warnanya nggak akan berubah. Porselen untuk bridge, untuk veneer, untuk mahkota selubung ya sampai dengan puluhan tahun warnanya relatif stabil dan tidak akan berubah warna. Sehingga itu kita bisa andalkan warna itu akan tetap bertahan ya sampai dengan berpuluh-puluh tahun nggak masalah ya. Kemudian kekuatannya kurang. Di sini dikatakan mudah retak dan abrasi ya. Kembali lagi kepada komposit ya, sifat-sifat komposit ya. Dia mungkin ya tidak bisa untuk beban kunyah yang tinggi lah. Tapi kan kalau misalkan pada enamel hanya pada veneer pada melibatkan enamel itu kan tipis. Ya, kalau tipis ini justru itu makanya tipis. Sebenarnya komposit juga perlu ketebalan tertentu untuk bisa ya menghasilkan efek yang optimum. Nah, hal ini tentu menjadi suatu pertimbangan juga ketika kita melakukan apakah kita mau menggunakan atau mengaplikasikan veneer secara direct maupun indirect ya. Nah, ini tadi simulasi gambarnya yang tadi. Nah, ini kita lihat ya. Ini veneer di sini ya. Ini apa itu namanya kontak lens ya. Sama tipisnya. Jadi veneer ini setipis cangkang kulit telur ya, bahkan lebih tipis dari cangkang kulit telur ya, sangat tipis. Nah, karena itu preparasinya tidak sampai 1 mili, 0,08 maksimum. Pada berbagai area kita bisa aplikasikan ketebalan yang berbeda. Tapi ini untuk perbandingan kita bisa lihat ya. Ini preparasi veneer, indirect veneer, ini bahan restorasi dengan menggunakan porselen dan ini adalah kontak lens. Sama tipisnya. Itu sebabnya ya, walaupun ini tipis ya, minimal invasif ya, tetapi memerlukan keterampilan operator yang cukup tinggi. Ya. Untuk direct partial veneer. Veneer yang diaplikasikan pada hanya sebagian area dari gigi dan secara langsung ya. Defect yang dikoreksi biasanya karena faktor intrinsik maupun ekstrinsik ya. Bisa karena white spot lesion, bisa karena apa itu namanya? Bisa juga pada pewarnaan intrinsik tetapi yang sifatnya dangkal ya, nggak terlalu dalam ya. Defect at labial ya, hanya pada permukaan, kemudian bisa juga oleh karena white or brown spot dan merupakan defect yang terlokalisir ya, parsial hanya sebagian, tidak perlu melibatkan seluruh permukaan gigi.
untuk direct atau indirect full veneer. Jadi veneernya itu pada seluruh permukaan labial gigi ya. Biasanya itu oleh karena faktor-faktor berikut: hipoplasi enamel, central and multiple diastema, minimal crowding, minimal malposition, discoloration, minimal tooth deformation. Ini adalah kondisi atau indikasi ya di mana kita bisa mengaplikasikan veneer, full veneer baik direct maupun indirect ya. Hipoplasi enamel bisa perubahan warna pada enamel ya. Bisa dia berupa bercak-bercak kecoklatan ya, bisa kekuningan ya. Kemudian diastema ya. Diastema ada space di antara dua gigi yang kita bisa koreksi, itu juga ada batasnya ya. Nggak sampai, karena apa? Kalau diastemanya cukup lebar, misalkan sampai dengan 5 mili ya. Berarti kan kita mengubah gigi. Padahal gigi itu pun juga punya rasio ya, ukuran ya dan rasio yang tertentu. Kan nggak bisa kita gedein giginya di veneer segede mungkin jadi bunga, bentuknya kayak bunga, kan nggak mungkin. Jadi ada batas-batas juga di mana veneer ini bisa diaplikasikan walaupun dia untuk menutup diastem. Diastemanya juga tergantung berapa luas diastema yang dimiliki oleh gigi tersebut untuk bisa di cover ya. Minimal crowding. Jadi bisa untuk gigi berdesakan tetapi yang tidak ekstrim, yang biasanya ditolerir tidak lebih dari 25 derajat. Itu masih bisa menggunakan veneer, tetapi lebih dari itu tidak mungkin. Jadi kalau rotasinya ekstrim mungkin kita harus menggunakan crown ya. Apakah itu dengan pasak atau tanpa pasak ya. Minimal malposition sama. Jadi mungkin dia sedikit labioversi atau labioversi atau bukoversi, mungkin kita bisa lakukan sedikit perubahan dengan menggunakan veneer ya. Discoloration, tidak semua discoloration bisa diubah ya. Yang paling minimal invasif untuk merekonstruksi atau memperbaiki discoloration adalah dengan dental whitening atau dengan bleaching ya. Veneer bisa dikatakan lebih ekstensif ya. Tidak lebih apa namanya, lebih radikal ya, lebih banyak karena ada struktur gigi yang diambil. Tetapi tidak semua juga discoloration itu bisa ditutup dengan menggunakan perawatan bleaching maupun veneer, tergantung dalamnya. Dalamnya apa? Perubahan warna yang terjadi atau besarnya, luasnya area yang terlibat di daerah enamel ya. Kemudian minimal tooth deformation ya, itu tadi ada perubahan sedikit atau yang minimal sehingga mungkin itu masih bisa diperbaiki dengan veneer ya. Ini depth of preparation. Jadi kedalaman dari preparasi veneer itu antara 0,5 dan 0,7 ya. Di mana 0, dan 0,5 sampai dengan 0,7 ini akan diisi dengan bahan resin. Kemudian apabila butuh untuk misalkan pada pewarnaan yang lebih ekstrim oleh karena misalkan ya perubahan warna gigi oleh karena tetrasiklin, maka mungkin perlu diberikan opaker ya, penahan warna jadi sebagai dasarnya. Terus kemudian juga mungkin perlu diberikan translusion microfield composite untuk kesan lebih glossy, mengkilap dan estetik. Jadi walaupun 0,5 ataupun 0,7, maka kita ya mengaplikasikan bahan itu dengan 3 macam bahan ini. Resinnya, atau kalau bila butuh opaker, bila butuh lagi yang terakhir pakai lapisan paling atas adalah lapisan untuk layering untuk estetik yang sifatnya lebih glossy ya. Jadi ini ada komparasi ya, dental veneer, indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya adalah ya veneer gigi dengan perubahan warna. Itu tadi yang sudah disebutkan. Restorasi komposit yang telah berubah warna bisa, asalkan sebatas enamel dan area atau luasnya ya itu masih bisa di sebatas labial saja ya. Perubahan bentuk atau morfologi yang terbatas. Peak lateral teeth atau mikrodonsia, sentral diastema yang kecil, fraktur yang terbatas areanya, abrasi, erosi, kelainan posisi gigi, rotasi, palatoversi atau protusi ringan. Sementara kontraindikasinya penderita dengan bruxism, mahkota klinis terlalu pendek, struktur gigi yang tersisa terlalu kecil, gigi dengan karies ataupun restorasi komposit yang luas, gigi pasca perawatan endo atau resistensi yang tidak memungkinkan, gigi yang berdesakan, crowded ya, sehingga mungkin nggak bisa kalau di veneer harus di ortho ya. Itu ada batasan-batasan, ada keterbatasan perawatan dari restorasi vinil ini. Jadi nggak semuanya itu kalau misalkan berdesakan itu bisa dikoreksi dengan veneer itu tadi ya. Malposisi atau rotasinya tidak lebih dari 25 derajat. Selebih dari itu mungkin perlu perawatan orto atau mungkin perlu selubung, mahkota selubung ya. Sentral diastema yang sangat lebar ya, itu tidak memungkinkan. Nah, ini contoh. Nah, ini gigi dengan
pewarnaan tetrasiklin ya. Jadi ini akibat konsumsi tetrasiklin. Biasanya konsumsi tetrasiklin ini bisa memberikan perubahan warna yang cukup signifikan apabila dikonsumsi lebih dari 2 tahun dan ya pada usia masa pertumbuhan gigi, di mana usia pertumbuhan itu mulai dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun. 6 bulan sampai dengan 7 tahun. Ya. Kalau ibunya mengkonsumsi tetrasiklin ya dalam jumlah besar dan waktu yang lama, sementara dia mengandung, maka ini akan masuk secara intravena ya ke dalam janin. Ya. Ini yang dikatakan tadi diastem. Diastemnya yang kecil ya. Kalau diastemnya besar nggak bisa. Paling diastemanya 1 mili nggak bisa. Ya mungkin harus di crown ya. Kemudian ini bisa lihat ini pexip ya atau giginya mengalami mikrodonsia. Ini kelihatan giginya yang runcing seperti pensil. Nah, ini mungkin bisa. Ini bisa dikoreksi dengan veneer karena apa? Ada space untuk memberikan tempat pada bahan veneernya. Dan gigi ini juga sekaligus bisa direkonstruksi, diperbaiki bentuknya. Mungkin ini terlalu runcing ya, mungkin sedikit ya bagian incisal edge-nya lebih dilebarkan ya. Kemudian mesial dan distal pada bagian proksimalnya itu bisa dibentuk lebih membulat sehingga lebih ideal ya di antara gigi insisif sentral dan kaninesnya. Ini insisif lateralnya bisa dibuat ideal ya. Desain preparation ya. Desain preparasi veneer ini ada beberapa ya, tapi yang banyak dipakai ini 4 desain ini. Yang pertama adalah windows, yang kedua adalah feeder, yang ketiga bevel, yang keempat adalah incisal overlapping. Ya, kesemuanya desain ini ya, ini bisa dipakai baik pada veneer direct maupun veneer indirect. Tetapi ya, pada prakteknya sebenarnya kalau kita mau melakukan preparasi veneer indirect, biasanya yang umum dilakukan adalah menggunakan desain incisal overlapping. Jadi yang 3 ini biasanya untuk veneer direct, yang keempat ini yang incisal overlapping ini untuk veneer indirect. Ya, kita bahas satu-satu. Desain veneer window ya. Preparasinya ini hanya sebatas permukaan labial dan tidak melibatkan insisal. Di sini bisa dilihat ya area yang berwarna ungu ini. Jadi dia defeknya di bagian labial itu tidak melibatkan insisal sehingga preparasinya pun hanya sebatas labial saja. Sedangkan feeder ya desain feeder ini desain veneer melibatkan bagian labial gigi hingga sampai dengan insisal up to head of the incisal edge but the edge is not reduced. Jadi dia sampai dengan bagian insisal, tapi insisalnya nggak dipotong. Ya, itu artinya kemungkinan pada kasus ini ya overjet atau overbite ya overbite-nya itu sudah normal. Panjang giginya rasionya sudah cukup sehingga tidak perlu. Sementara defeknya ya mungkin white spot lesionnya atau brown or yellow spotnya itu sampai dengan insisal. Jadi yang dipreparasi ya bagian labial ini sampai dengan insisal, tetapi insisalnya tidak perlu dikurangi. Ya. Kemudian bevel. Bucopalatal bevel is prepared across the full width of the preparation and some reduction of incisal edge. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan bevel incisal overlapping ini bisa dua ya. Jadi di sini dilakukan preparasi pada bagian labial ya, melibatkan insisal di mana insisalnya ini dilakukan reduksi atau pemotongan. Ketika melakukan pemotongan insisal ini ya, untuk yang desain bevel ini hanya dilakukan pembuatan bevel pada bagian insisalnya. Jadi insisalnya itu direduksi, dipotong mendatar kemudian dibevel ya. Sementara yang insisal overlapping sama pengambilannya labial hingga insisalnya direduksi atau dipotong ya, tetapi tidak hanya dibevel tetapi dia tidak hanya di bevel di bagian insisalnya, tetapi bevelnya diperluas sampai dengan palatal. Ini yang disebut sebagai desain insisal overlapping. Ya, jadi ada yang hanya sebatas insisal, kemudian di bevel, tetapi yang insisal overlapping preparasinya labial, insisalnya dipotong, di bevel, tapi bevelnya lebih lagi dilebarkan hingga menutup di bagian palatal. Jadi palatal extension ada pelebaran sampai dengan palatal kurang lebih 1 mili. Ya, desain ini ya bevel ya incisal overlapping baik yang bevel maupun yang palatal extension ini biasanya merupakan desain indirect
veneer ya, indirect veneer ya. Indirect veneer itu menggunakan desain yang ini ya. Karena apa? Sebenarnya ada fungsinya. Ketika kita melakukan preparasi bagian labial hingga insisal ya, kemudian dilakukan bevel, ini sebenarnya untuk memberikan stabilitas dan retensi untuk indirect veneer kita. Kalau direct itu tadi kan hanya preparasi dan kemudian ditumpat di labialnya. Sementara kalau indirect veneer ini kan kita perlu setelah preparasi kita cetak kirim ke lab yang membuat, apakah itu nanti dengan bahan porselen atau dengan keramik lain ya, jenis keramik lain, atau bahkan zirkonia pun bisa ya. Kemudian dikembalikan lagi untuk diinsersikan. Nah, ketika insersi apabila kita mendesainnya itu dengan desain yang bevel atau incisional overlapping ini, maka ini merupakan retensi tambahan yang sangat menguntungkan. Satu, retensinya bisa didapatkan dari bevel ataupun palatal extension. Yang kedua, dengan adanya insisal yang dikurangi ini, maka akan memberikan semacam tambahan retensi dan stabilitas dan kemudahan arah pasang dari veneer yang kita gunakan. Ya, tetapi sekali lagi yang perlu diperhatikan, kapan kita perlu melakukan desain atau pembuatan insisal overlapping veneer ini, ya tergantung. Kadang-kadang kita nggak perlu kan mengubah yang namanya panjang gigi karena rasionya sudah bagus ya sudah, jangan pakai desain yang insisal overlapping seperti ini. Ya, saya ini memberikan mata kuliah ini ya saya anggap kalian seperti kalian nanti akan mengerjakan walaupun sebenarnya ya veneer ini kan bukan kompetensinya kalian ya GP. Nanti kalian kalau klinik nggak ada requirement veneer. Ini adalah requirement estetik untuk PPDS. Tetapi saya ingin kalian memahami karena di luar sana masyarakat itu taunya kalian itu dokter gigi, calon dokter gigi ya harus ditanya. Pasti bisa jawab keinginan tahunan mereka tentang perawatan-perawatan estetik itu mereka anggap baik koas maupun yang masih pendidikan dokter gigi ini bisa tahu. Jadi kalian perlu tahu juga tentang ini. Walaupun mungkin kalian tidak melakukan, tetapi pengetahuan tentang ini harus kalian kuasai juga ya. Clinical step of veneer preparation ya. Jadi tahap-tahap klinisnya, cleaning wajib ya, descaling ya, dilakukan pembersihan optimal. Karena apa? Penumpukan debris atau kalkulus ya pada permukaan gigi itu akan mengganggu ya pada saat kita lakukan mungkin nanti pada saat kita lakukan prosedur adhesif ya diusahakan karena kan seperti juga menumpat komposit harus dalam kondisi kering dan bersih. Karena kalau tidak dalam kondisi kering dan bersih ya kita aplikasikan bahan bonding tidak bisa melekat dengan bagus. Kita aplikasikan etsa ya sebelum bonding itu juga etsanya tidak bisa beradaptasi, tidak bisa membentuk mikroporositas yang bagus pada area enamelnya. Jadi cleaning itu wajib ya, harus dibersihkan cleansing. Selain itu juga dengan membersihkan ya, dengan dilakukan cleaning ini ya kita bisa mendapatkan warna gigi yang sesungguhnya, yang original ya. Kadang-kadang mungkin sudah lama nggak pernah dibersihkan giginya sehingga tertutup oleh lapisan ya plak yang berwarna kekuningan. Nah, itu perlu kita bersihkan sehingga kita dapat warna yang sesungguhnya ya. Kemudian set selection, set taking, perlu pencocokan warna. Sebelum dilakukan preparasi kita setidaknya wajib untuk melakukan yang namanya pencocokan warna. Jadi kita dapatkan warna. Pencocokan warna itu tidak hanya di bagian body ya, bagian gigi pada permukaan labial, tetapi juga perlu dilakukan set selection pada bagian servikal, kemudian pada bagian labial ya, pasnya lakukan set tagging sehingga apa menyebabkan warna gigi yang kita pakai untuk itu menjadi tidak cocok, tidak sesuai ya. Kemudian outline form dan preparation, kemudian isolasi daerah kerja kering dan bersih sama seperti kalau menumpat komposit, bahkan kalaupun veneernya adalah indirect tetap aja karena kan kita melakukan sementasi dengan menggunakan bahan resin, tetap prosedurnya harus sama ya. Etching, bonding, restoration with layering technique, finishing and polishing ini untuk direct ya. Restoration with layering technique, finishing dan polishing. Kalau untuk yang indirect skip di teknik layeringnya karena kan setelah preparasi kemudian kita cetak, kita kirim ke lab, dikembalikan oleh lab. Setelah itu kemudian diinsersi, disementasi dengan menggunakan resin semen ya. Finishing dan polishing dikerjakan oleh lab ya. Cleaning, nah, ini sudah bisa ya. Cleaning using rotary brush, polishing material free oil dan floor ya, to get the original color of tooth ya. Kemudian tujuannya di sini
ini adalah menghitung atau mengukur kedalaman preparasi yang akan diisi dengan komposit supaya mendapatkan estetik yang bagus. Terus determinasi dari margin of preparation, proksimal dan incisal setnya. Clinical step of preparation, evaluasi dari garis bibir ya. Jadi ini nanti sebenarnya pun ya walaupun ini veneer ya, sebenarnya untuk melakukan preparasi atau melakukan restorasi veneer itu kita perlu melakukan analisa smile ya, smile design. Kita perlu lakukan smile design untuk melihat ya bagaimana rasio cervicoincisal dan mesial distal gigi, bagaimana letaknya di dalam lengkung gigi, bagaimana incisal edge ya terhadap bagian bibir gigi. Yang ideal itu bagian incisal edge gigi anterior rahang atas itu berkontak dengan bagian bibir bawah ya dan membentuk kurvatur. Itu dikatakan merupakan kurvatur atau bentuk yang ideal untuk membentuk senyum yang ideal ya. Ada banyak kriteria melakukan smile design ya. Kalian nggak perlu tahu. Belum perlu tahu ya. Yang kalian perlu tahu ini sebatas ini dulu saja ya. Kemudian preparasi labial area, baik secara anatomi, kemudian posisi, dan ketebalan dari enamel. Ya, preparasi di medial seperti insisal, sepertiga servikal. Ya, penting ini untuk dipahami. Nah, ini contoh ini adalah simulasi preparation using deep limiting diamond. Ya, jadi veneer biasanya kita lakukan kalau kalian melakukan preparasi biasa, cukup menggunakan round diamond bore ya, berbentuk bulat ataupun menggunakan fissure and diamond bore atau mungkin menggunakan inverted diamond bore itu bisa kalian gunakan ya, tetapi untuk veneer ya selalu kalau bisa digunakan yang namanya deep cut bore ya, depth limiting diamond bore ya. Ini bentuk burnya kayak pohon cemara gini. Nah, ini mengandung arti sebenarnya khusus bur ini untuk veneer karena apa? Bur ini memiliki diameter yang ya diameternya ini setengah dari diameter dari mata bur yang bulat ini adalah ketebalan maksimum dari kedalaman veneer. Ya, jadi ini pakai bur ini enak karena begitu kita menggunakan mengaplikasikan langsung akan terbentuk ya, terbentuk parit ya atau kedalaman yang sesuai ya, tidak sampai dengan 1 mili. Jadi kalau bur ini sebenarnya mungkin 1 mili ya, ada yang 1 mili, ada yang 1,25, tetapi karena kita menggunakan itu satu sisi bergulir seperti ini, maka kedalaman yang dicapai adalah setengah dari diameter mata bur ini ya, deep cut bur ya, three wheel diamond deep cutter point with different diameters ya. Jadi ini bisa didapatkan ya dijual bebas berbagai ya, tetapi yang perlu kalian ingat adalah bahwa anatomi gigi terutama enamel ya, enamel itu punya keterbatasan. Tebal enamel pada daerah gigi anterior ya, incisif sentral atau lateral itu sekitar 2,3. Ya, beda dengan ketebalan enamel pada gigi posterior. Nah, kalau kita mengaplikasikan veneer ini pada gigi anterior ya, kita mesti lihat ketebalan di daerah ini bagaimana. Ya, diburkan di sini, nanti ketika diburkan, digerakkan, nah nanti ini akan terbentuk seperti parit ya, seperti area apa berparit ya. Setelah terbentuk area berparit ini, kemudian kita lakukan penghalusan. Jadi kita samakan area ini tadi. Jadi dengan melakukan pengemburan dengan deep cut ini kita langsung dapatkan ketebalan dari veneer tersebut. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan round and fissure diamond bore ya yang panjang ini. Bisa dilihat semuanya sehingga rata. Kemudian kita bisa lakukan selanjutnya adalah membentuk di daerah finish line ya. Three-wheel diamond depth cutter point with different diameters ya. Peripheral depth cut, mesiodistal depth cuts prepared ya. Preparation, connection all depth cuts to create a homogeneous enamel reduction ya. Jadi ini tadi fungsinya dari round and fissure diamond bore ini adalah untuk membuat permukaan enamel atau reduksi enamelnya menjadi homogen ya. Finish preparation with intrasulcular gingival margin, final restoration result ya. Di sini ya. Kemudian setelah preparasi ini ya, selanjutnya adalah prosedur adhesif ya. Kita bisa menggunakan teknik total edge, bisa menggunakan self edge. Tetapi sejauh ini yang dianjurkan kalau kalian melakukan preparasi veneer ya untuk membuat restorasi veneer direct, maka yang direkomendasikan adalah teknik total edge ya. Teknik total edge adalah teknik pengetsaan ya menggunakan etsa asam terpisah ya, etsa asam berapa? 37% fosforik acid
selama 15-30 detik yang diaplikasikan pada permukaan enamel atau permukaan yang di preparasi veneer tadi ya. Setelah itu dibilas, kemudian dikeringkan ya sehingga nanti akan terlihat yang namanya frosty white appearance atau chalky appearance pada permukaan dari labial gigi. Kemudian aplikasi bonding, setelah itu baru dilakukan pembuatan atau diaplikasikan teknik layering ya, komposit untuk melakukan restorasi direct veneer ya. Self etch ini juga bisa, tetapi self etch ini pada beberapa penelitian dan referensi disebutkan dia kurang memberikan perlekatan yang bagus ya. Karena apa? Karena masih ada sisa smear layer pada permukaan labial gigi yang dipreparasi. Smear layer ini menghalangi ya penetrasi dari resin. Jadi membuat kekuatan perlekatannya menjadi berkurang. Itu sebabnya gunakan selalu teknik total etch untuk melakukan sementasi ya sebagai prosedur adhesif untuk sementasi veneer ya. Bonding sesuai petunjuk grafik saya kira sudah ya. Aplikasi restorasi veneer. Ini teknis saja ya, bisa kalian baca ya. Bagaimana cara ininya ya, teknisnya. Nah, ini bagannya opek. Jadi ini kalau misalkan dilakukan preparasi veneer 0,8 mm, maka ketika direstorasi, maka yang bagian terdalam ini adalah opeker. Terutama kalau misalkan ya warna giginya cukup signifikan. Atau ya baik itu karena misalkan pewarnaan sentrasi clean atau karena misalkan white spot lesionnya yang cukup dalam. Maka kalian perlu melakukan pemberian opek ya, opeker composite pada bagian dalam. Ini untuk memberikan sebagai masking agent, menutup bagian dalam ya. Setelah itu kemudian dilakukan pemberian dentin color, kemudian enamel color. Semuanya dengan teknik layering ya, karena layering adalah gold standar teknik untuk aplikasi resin komposit. Apakah itu untuk veneer atau untuk restorasi biasa kelas 1, 2, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya tekniknya standarnya gold standar adalah menggunakan layering teknik ya. Nah, ini bisa misalkan ini pemodelan misalkan ada fluorosis ya. Jadi pakai opaque shade dulu, kemudian dilakukan pemberian cervical shade, kemudian body shade dan translucent shade. Jadi ada warna cervical, ada warna body, kemudian juga ada warna apa itu namanya cervical, body dan juga insisal yang biasanya cenderung translucent ya. Skema aplikasi warna. Nah, ini kalau misalkan mau melakukan penutupan diastem, kita tetap harus mengecek tidak hanya menutup diastem itu sekedar memberikan tambahan resin komposit sebagai veneernya pada area yang diastem tadi, tetapi kita juga harus mengukur lebar cervicoinsisal dan mesiodistal dari gigi itu idealnya itu berapa. Seandainya mau dibuat ukuran yang lebih besar, maksimum itu ukurannya berapa, sehingga gigi tersebut direstorasi tetap proporsional ya, tidak aneh. Ini misalkan diastemnya gede banget, diastemnya gede banget bisa saja dilakukan veneer kalau misalkan ya ukuran giginya itu memang sedikit lebih kecil sehingga ketika dilebarkan itu masih masuk pada ukuran proporsional. Sementara kalau misalkan giginya udah proporsional gede, masih ada diastem yang gede, ini mau dilebarkan lagi, ditutup lagi, dilebarkan lagi, giginya bentuknya kayak bunga, lebar kayak meja gitu. Kan udah nggak cocok ya. Jadi tetap case selection dan berdasarkan pada rasio ideal ya ukuran gigi. Ya, timbangkan ya, bila ada restorasi atau tumpatan yang lama, bila ada microleakage atau kebocoran tepi, bila keadaan seperti abrasi, erosi, atrisi, abraksi, perubahan warna ekstrim, desain dan dalamnya preparasi, ketebalan kedalaman veneer, dan warna yang homogen. Jadi hal-hal ini perlu di garis bawahi ya. Kalau restorasi lama bagaimana dibongkar? Wajib dibongkar ya. Sama saja kalau kita melakukan restorasi, kalau kita melakukan restorasi apapun, misalkan kelas 1 pun ya, ada restorasi lamanya, kemudian kita ternyata di situ ada kavitas baru atau misalkan ada yang pecah, yang lama bagaimana ya dibongkar, tetap aja karena apa ya tidak bisa memberikan warnanya mungkin nanti menjadi tidak homogen satu, yang kedua ya perlekatannya mungkin ya pada area kalau kita melakukan restorasi baru, kalau itu perlekatan di restorasi komposit yang lama tentu tidak bisa optimal sehingga harus dibuka juga ya, dibongkar semuanya. Kebocoran tepi perlu dilihat bagaimana kita melakukan preparasi pada daerah tepi ya. Finishing line-nya bagaimana? Apakah subgingiva, apakah equigingiva? Subgingiva itu di bawah gingiva, agak di bawah. Sebenarnya untuk kebutuhan estetik itu perlu, tetapi kalau kita tidak melakukan preparasi dengan akhiran preparasi yang tepat, maka akhiran preparasi yang subgingiva ini maka akan bisa menyebabkan kebocoran tepi.
kita tidak menumpat dengan cara yang proper kompositnya di daerah subgingiva itu, akhirnya apa? Mudah kemasukan cairan GCV, gingival cervical fluid, ataupun saliva atau lainnya. Karena kan cervical itu kan area yang tipis. Ketika kita tidak bisa melakukan manipulasi, baik itu preparasi atau manipulasi menumpat dengan bagus, maka area tersebut akan mudah rentan untuk fraktur, pecah, ya. Kebocoran itu berawal dari daerah servikal biasanya sehingga menyebabkan perubahan warna pada restorasi kita, ya. Abrasi, erosi, atrisi, apraksi perlu diperhatikan. Non karya NCCL, non karya cervical lesion ini merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan pada saat kita melakukan restorasi, ya. Karena ini mempengaruhi etiologi dan juga prediksi keberhasilan jangka panjang dari restorasi kita, ya. Finishing polishing ya, ini bisa dibaca. Jadi mungkin kalau perlu, kalau sudah kadung keras, mungkin kadang-kadang komposit itu nggak bisa dibur biasa. Mungkin bisa kita harus gunakan pakai scalpel, ya, pakai extra fine and thin finishing diamond bur, tungsten carbide bur, sand rubber abrasif, ya, polishing dan sebagainya, ya, berbagai macam polishing. Ini intinya sama seperti kalau kalian melakukan restorasi resin komposit, ya. Ini cara pengambilan desain preparasi, ya. Nah, ini kalau bicara tentang porselen laminate veneer atau veneer indirect atau porselen veneer. Kenapa kok porselen? Karena sebagian besar itu bahannya adalah porselen. Padahal sebenarnya ini adalah restorasi ya yang dibuat secara indirect. Bahannya bisa dari zirconia, bisa juga dari keramik ya, porselen ya. Untuk kerugiannya penggunaan eh, veneer indirect ya atau porselen veneer ini, teknik pemasangannya memerlukan waktu yang lama, cermat dan sensitif. Bila telah melekat, warna kontur sukar diperbaiki. Waktu perawatan lebih dari 2 visit, iya. Tahap pertama mungkin preparasinya masih cleaning dulu ya. Dilakukan pembersihan atau dilakukan scaling, kemudian pencocokan warna, kemudian preparasi, setelah itu pencetakan, setelah cetak kirim lab butuh waktu lagi untuk sementasi. Jadi waktunya panjang, ya kan? Sementara kalau direct ya sama seperti preparasi komposit pada umumnya. Waktunya bisa diperpendek karena bisa direduksi untuk proses pengiriman ke labnya, ya. Kemudian biayanya relatif mahal ya. Harus porselen, zirconia, ya berbahan khusus, material khusus ini butuh biaya lebih. Kemudian bila porselennya pecah, sukar dimanipulasi, ya. Pelepasannya sulit, biasanya bagus, perlekatannya kuat, ya. Karena dari segi bahan tersebut itu sudah stabil, perlekatannya dengan resin komposit, karena biasanya perlekatannya itu optimum karena menggunakan resin. Kita lakukan prosedur etsanya di gigi, prosedur etsanya juga pada bahan restorasinya, kemudian direkatkan dengan semen. Perlekatannya itu cukup adekuat sehingga sulit untuk dilepaskan. Jadi biasanya kalau nggak pecah itu nggak pecah atau nggak dipecah, memang sengaja dipecah itu sukar untuk dilepas ya. Nah, ini kita ngomong indirectnya ini tadi ya. Jadi ini tadi veneer indirect ya. Jadi porcelain layer structure ya indikasi porselen yang pakai feldspathic porcelain veneer, monolithic casting porcelain atau bisa yang CAD-CAM ya, bisa yang press, bisa CAD-CAM. CAD-CAM digital, sementara yang press ya dengan menggunakan cetakan dan dengan menggunakan sistem monoblock. Veneering porcelain, base porcelain ya. Jadi nanti bisa dibaca ya. Decision tree for selecting porcelain material and porcelain layer structure ya. Jadi biasanya untuk menentukan ya bahan veneer yang dipakai ya pada porselen veneer ini ada cara mudah untuk menentukannya ya. Jadi dilihat dievaluasi pada warna dari gigi yang abutmentnya. Warnanya normal atau abnormal ya. Kalau warnanya abnormal, nah, mungkin ini perlu layer yang lebih banyak. Jadi veneernya porselen plus base porselen ya. Sementara kalau dievaluasi warnanya itu biasa, artinya tidak ekstrim warnanya, tidak mungkin tetrasiklin itu nggak ada ya pewarnaannya giginya normal, maka hanya memerlukan ketebalan thickness bisa lebih dari 1,5, bisa antara 1 sampai 1,5 mili. Bahannya bisa pakai feldspathic kalau dia kedalamannya sekian ya. Kalau kurang dari ini maka bisa menggunakan
integrated casting porcelain, atau bisa yang lebih estetik lagi tetapi yang lebih tipis ya, kedalamannya 1 mili. Kenapa kok dia ini 1 sampai 1,5 mili? Ingat ya, ketebalannya itu 2,3 sampai 2,5. Sehingga kalau mau preparasi vinir harus ada di bawah itu. Kurang dari itu ya. Oke ya. Sebentar. Kulkas minimum preparation depth for different ya. Jadi ini kalau IPS Impress ya, initial preparationnya sekian ya. Satu, labial preparation 0,7, marginnya 0,6. Kalau pakai Impress ya, yang CAT ya, CAD-CAM ini sekian, 1,0, labial preparation 0,7, marginnya 0,6. IMAX itu juga 0,7, 0,6. Jadi sebenarnya setiap bahan itu punya karakteristik ketebalan tertentu untuk bisa berfungsi secara optimal. Itu yang harus diperhatikan ya. Ini tadi sama kayak tadi ya, preparation. Tapi ini kita bicaranya hanya pada sebatas dari indirect ya. Jadi bisa pakai overlapping atau feeder atau edge. Feeder edge itu bisa juga disebut sebagai butt joint atau butt to butt type ya. Jadi ini yang insisalnya dikurangi, yang satu yang overlapping itu diluaskan ya dengan bevel sampai dengan perluasan sampai dengan palatal, sementara yang butt to butt type ya hanya sebatas insisal yang dikurangi. Kalau ini window ya. Nah, ini untuk melihat. Nah, ini cara preparasinya kita bisa lihat ya. Di sini ini adalah akhiran preparasi. Akhiran preparasi dari veneer bisa equigingival margin ya, bisa subgingival margin. Subgingival ini bisa lihat ini di gingiva, ini sedikit di bawahnya di sini. Sementara yang equigingival margin ini persis pada batas marginnya. Sebenarnya yang bagus, yang ideal itu apakah yang equigingival ataukah yang subgingival itu tergantung lagi dari hmm, struktur gigi tersebut. Kalau dia itu butuh ya ketebalan, ya butuh perbaikan warna yang ekstrim, biasanya cukup harus menggunakan yang subgingival. Sementara yang equigingival ya, yang sejajar dengan margin itu biasanya dalam kondisi normal ya, butuh veneer saja untuk misalkan koreksi white spot lesion yang tidak terlalu dalam ya, atau mengkoreksi sedikit bentuk ya malposisi ya atau sedikit berdesakan, maka ini cukup equigingival nggak masalah. Nah, ini untuk melakukan eh, koreksi pada daerah proksimal itu ada dua macam. Ada yang proksimal kontaknya dihilangkan ya, di sini ini kelihatan di sini habis ya di sini, jadi semuanya diambil. Ada juga yang dipertahankan proksimal kontaknya. Nah, ini bisa dilihat di sini disisakan, jadi kayak dilebarkan di sini. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk bahan. Di sini tidak menghilangkan titik kontak ya. Kalau di sini memang di sini sudah hilang titik kontaknya, jadi akan dibuat titik kontak baru. Sementara yang di sini masih ada titik kontaknya, sehingga dipertahankan kontak proksimalnya sebaik mungkin ya, supaya ya tidak kehilangan kontak proksimal yang sudah memang yang mungkin sebenarnya sudah ideal ya. Ini finish line ya. Finish line ini bisa berbagai bentuk dan bisa digunakan dengan berbagai macam bor ya. Ini yang bisa pakai chamfer, ini bisa solder, dan ini feather edge. Pada beberapa referensi disebutkan akhiran preparasi untuk veneer yang ideal ialah berbentuk chamfer ya. Karena dengan chamfer ini ya, akhiran chamfer ini menyebabkan yang pertama, dia bisa mengurangi atau meminimalkan kemungkinan terjadinya radang pada daerah margin gingival ya, karena dia bentuknya membulat, tidak tajam ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, optical effect yang dihasilkan ya, optical effect ya, optical aesthetic effect yang dihasilkan oleh akhiran preparasi chamber itu paling bagus ya. Jadi dengan bentuknya dia yang seperti ini, membulat cekung ya, dengan ketebalan ini, kemampuannya dia untuk menghasilkan area yang estetik pada daerah cervical ini cukup bagus dibandingkan dengan kalau dia akhirannya adalah solder ya, bersudut seperti ini, ataupun yang feather edge seperti ini, tipis ya, seperti apa itu namanya, ujung pisau ya. Ini seperti ini feather edge. When veneer. Nah, kapan ini veneer? Nah, ini apa itu namanya,
determinasi pertimbangan klinis saja ya bisa dibaca ini kontraindikasi dan indikasi ya bisa tadi sudah banyak kita bahas ya tinggal dibaca kontraindikasi vinir bruxism ya bruxism itu nggak cuman vinir aja kalau kamu mau lakukan restorasi pakai resin komposit kalau pasiennya bruxism ya kontraindikasi karena kan bruxism tekanannya berlebih komposit nggak bisa kalau tekanan berlebihan menggunakan restorasi komposit jadi mungkin kalau bruxism harus dengan menggunakan mahkota selubung ya tidak dengan restorasi apakah itu vinir maupun restorasi resin komposit ya vinir baik direct maupun indirect maupun restorasi resin komposit. Parafunctional oral habit edge-to-edge occlusion anterior with large destruction of the crown. If there is enough remaining to structure to support the veneer, maka itu kontraindikasi. High caries disease activity associated with bad oral hygiene and periodontal disease. Ya. Tidak excessive labial inclination ya jadi inklinasinya ekstrim ya nggak bisa jadi kelihatan gigi yang inklinasinya mungkin protrusif ya nggak bisa karena sebenarnya protrusif pun itu sebenarnya traumatic occlusion oklusinya nggak ideal nah kalau oklusinya nggak ideal ya apakah itu edge to edge apakah itu inklinasi yang terlalu ekstrim ya toh ataukah bisa juga karena adanya parafunctional habit seperti bruxism itu kontraindikasi bila diaplikasikan preparasi vinir ya ini tadi sudah ya direct resin composite, advance teknik dan sebagainya. Ini mock up, ini keramik tadi bahannya yang sudah disampaikan. Nah, ini kalau misalkan pakai indirect veneer menggunakan keramik ada pre-treatment. Pre-treatmentnya bisa satu, try-in-nya pakai gliserin, kemudian membersihkan veneer ya. Restorasinya itu intaglio bagian dalamnya itu di ETSA pakai hidrofluoric acid dan juga disilan untuk keramik. Kemudian isolated, apply adhesive, dual cure routing. Jadi ini prosedur detailnya ya. Mungkin kalian sekedar tahu saja bahwa kalau veneer itu tidak sekedar cuma ditempel langsung dengan sementasi biasa. Enggak, perlu prosedur sementasi yang cukup sensitif ya untuk bisa dapat kekuatan perlekatan karena dia itu tipis banget. Ketika tipis, maka bahan itu harus dilakukan prosedur adhesif yang cukup kuat gitu loh. Sementara kalau bahan restorasinya tebal nggak masalah, dia itu sudah retentif. Tapi kalau tipis kita harus lakukan prosedur adhesif yang cukup ini. Nah, ini contoh, ini tahapan ya. Ini lihat satu gigi ini berubah warna secara ekstrim, dilakukan preparasi, ya ini pembentukan pada marginnya bisa menggunakan round and diamond burr untuk bisa mendapatkan akhiran chamfer. Sebenarnya untuk dapat akhiran chamfer itu lebih gampang kalau pakai burr chamfer. Burr chamfer ya burr berbentuk chamfer yang digunakan untuk preparasi pada bagian marginal ya itu akan menghasilkan akhiran chamfer. Jadi nggak perlu pakai round ini juga bisa, tapi setelah itu kalian harus pakai burr yang bentuknya seperti apa itu namanya lilin itu loh ya, membulat setengah setengah oval nah, untuk membentuk chamfer. Kalau bisa dengan burr langsung akhiran chamfer jauh lebih bagus ya. Ini tahapannya setelah bikin ini, kemudian menggunakan bagian labialnya, dibuat parit dulu. Ini kalau nggak pakai deep cut burr itu, ya toh. Kemudian setelah ini diratakan. Semua disamakan, direduksi sama. Kita mau ngecek apakah reduksi kita, pengambilan kita cukup, bisa pakai ini. Ya, dengan menggunakan silikon putty. Di sini ketebalannya sudah cukup belum, 1 mili belum ini semuanya. Kalau ini berarti preparasinya masih belum tuntas. Yang ini sudah ya ini tadi sama sepertinya deep preparation ini tadi sudah dijelaskan ya ketebalannya bervariasi ya bisa sampai 1,4 mili juga butuh ketebalan tertentu apabila memang pewarnaannya juga butuh tertentu ya oke saya kira cukup sampai di sini ada yang mau ditanyakan kalian pokoknya yang penting bagi saya ya kalian harus tahu ini apa sih ya preparasinya bagaimana setebal apa indikasi dan kontraindikasi penggunaan vinir ya terus bagaimana secara garis besar sementasi yang digunakan tekniknya seperti apa itu saja lepas dari itu ya itu mungkin ini karena ini kompetensinya untuk spesialis ya kita share kompetensi ya ada overlapping kompetensi di sini jadi eh, spesialis prostodontik pun mengerjakan vinir indirect sama seperti spesialis konservasi. Tetapi untuk veneer direct ya, yang layer by layer seperti menupat komposit itu hanya kompetensinya spesialis konservasi gigi. Ya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah lebih dari 20 menit ini. Lebih dari 1 jam, sorry. Cukup jelas? Oke, saya harap cukup jelas ya. Materi ini sebenarnya ada di materi sebelum UTS, tapi mungkin nanti keluarnya di soal-soal UTS porsinya tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin karena kan UAS kadang-kadang masih ada, jadi seluruh materi dimasukkan. Jadi mungkin juga sebagian besar materi finir ini akan masuk di soal ujian UAS yang UTS-nya belum ya. Bisa jadi seperti itu, tapi kalian pelajari aja, kalian baca-baca sekilas ya. Tetapi rasanya proporsi ini mungkin akan lebih banyak sebagai soal-soal UAS ya. Tapi pengetahuannya harus kalian tahu lebih dulu saat ini ya, karena nanti ada jurnal reading tentang finir ya kan. Jadi kan kalian harus paham dulu tentang ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas. Nanti kalau udah jelas, siap untuk melakukan preparasi finir ya. Harus siap ya, harus siap. Kalau cuma dipantung loh kan ya enggak apa-apa, bisa ya enggak sih? Dilatih skillnya, jangan membatasi diri. Kalau cuman kemarin waktu dipantum saya nggak tahu ya, kalian waktu kerja skill lab 4 itu dipantum, pantumnya itu mungkin mulutnya kalian buka-buka, nggak kalian pasang di manekinnya, yo podo ae. Nggak memodelkan secara real. Kan sebenarnya skill lab itu mengusahakan supaya kalian sedekat mungkin dengan kegiatan klinik. Jadi waktu itu saya yakin kalian ini yang namanya mulutnya, pantumnya ini dibuka blak di meja, terus kalian preparasinya langsung ya berhadapan face to face dengan pantum itu di terbuka mulutnya lebar di meja ya enggak sih? Pasti gitu. Hampir semuanya kayak gitu. Kenapa kok saya bilang gitu ya? Karena adik kelasmu ya kayak gitu. Kalau nggak diingatkan ya nggak nempelkan itu di manekin. Ya, oke. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk pemahaman ya iptek tentang yang namanya finir ini ya. Sebenarnya banyak referensi yang bisa kalian baca-baca karena kan sekarang ini finir ini lagi hits nih ya. Jadi rasanya mungkin kalian buka internet aja sudah banyak, tapi untuk bisa tahu karena kalian kan dokter gigi nggak cuma sekedar tahu bagaimana sisi populernya aja ya, tetapi kan kalian sebenarnya juga harus tahu ilmunya itu gimana sih kalau finir itu. Kalian bisa belajar dari Guard and Guard. Satu. Dua, modern operative dentistry. Itu bisa pakai. Ataupun textbook kontemporer lainnya yang memuat tentang veneer. Itu bisa dipakai sebagai acuan. Karena pada dasarnya basically sama aturannya. Jumlah yang apa reduksinya berapa banyak, kemudian bentuk preparasinya seperti apa ya, itu saja. Sebenarnya yang membedakan adalah ketika kalian nanti sudah kerja pasien, misalkan kalian nanti ya suatu hari ya, mengerjakan pasien veneer ini, itu case selection aja, jadi sesuai kondisi saja, itu aja yang membedakan. Tapi dari buku apapun, textbook apapun, jurnal apapun, case report apapun yang membahas basically-nya sama seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Ini sebenarnya ada info ya, direct veneer ini akan menjadi kompetensinya dokter gigi umum, tetapi masih level 2, belum level 4, belum bisa mengerjakan. Tapi level 2 masih pengetahuan. Tapi mungkin akan beralih menjadi level 4 juga, cuma nanti akan diatur oleh kolegium. Jadi nanti kalian kalau udah lulus, misalkan mau mengerjakan direct veneer dan aturan ini sudah diimplementasikan, ya kalian nanti ada kursus tersendiri untuk bisa mengerjakan veneer ini. Semoga lancar nanti ya. Cepat lulus kalian ini ya, cepat masuk klinik, cepat lulus ya. Oke. Baik, saya kira mungkin kalau tidak ada yang perlu di ini lagi, bisa saya tutup presensinya. Sekarang wes fair-fairan aja. Hari ini yang nggak datang siapa? Saya bantu presensinya. Tapi tolong kalian nanti siapa? Rizky Asifah atau Alifah atau Awang atau siapa? Ya, saya kira kan tiap kelompok ini kan punya komtingnya ya. Nanti melaporkan ke saya. Yang nggak masuk atau yang nggak ikut kuliah hari ini siapa ya, kita harus fair dong. Kalau emang nggak ikut ya udah nggak usah presensi gitu loh ya. Kalau yang nggak masuk tetap dihitung presensi, nggak fair namanya. Yang sudah effort luar biasa ikut kuliah
kok disamakan sama yang nggak ikut, entah kenapa, entah tanpa alasan atau dengan alasan, tapi kita seperti itu ya. Tolong nanti dilaporkan ke saya ya, Rizky sama Alifa ya. Siapa Baik, yang dokter. hari ini nggak ikut kuliah ya? Nanti saya bantu presensinya. Oke? Ya. Siap, dokter. Oke, baik. Sudah cukup, saya kira sampai di sini ya. Kita tutup perkuliahan sore ini.